Halo Sobat Sinema, kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat inspiratif berjudul Tare Zameen Par yang dibintangi oleh Aamir Khan. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak berusia 8 tahun duduk di kelas 3 SD bernama Ihsan. Dia memiliki imajinasi luar biasa tetapi dikenal sebagai pembuat onar dan berperilaku aneh di antara teman-temannya. Di kelasnya, Ihsan kesulitan mengikuti semua mata pelajaran dan selalu berada di peringkat terbawah. Ihsan sudah 2 kali tidak naik kelas dan ketika melihat rapornya, ternyata Ihsan harus mengulang kelas lagi. Ihsan memiliki seorang kakak yang bernama Johan. Berbeda dengan Ihsan, Johan adalah siswa teladan yang berprestasi dalam semua mata pelajaran dan juga seorang atlet tenis yang sedang berkompetisi dalam kejuaraan tenis di India. Pada suatu hari, Ihsan terlihat tengah berkelahi dengan anak tetangga karena dia tak sengaja melempar bola ke arah yang salah. Ihsan didorong hingga dia terjatuh, membuat keningnya terluka. Lalu Ihsan membalasnya dengan sebuah gigitan. Karena perkelahian itu, orang tua Ihsan memarahinya. Dia dipaksa untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tetapi anak tetangga itu terus menyalahkannya, sehingga membuat Ihsan semakin kesal karena bukan dia yang memulai perkelahian. Di situ ayahnya semakin marah padanya. Scene kemudian berpindah ke sebuah sekolah. Di sana guru bahasa Ihsan memintanya untuk membaca satu kalimat di bukunya. Ihsan mencoba sekuat tenaga, tetapi Ihsan sangat kesulitan karena dia mengalami masalah dalam memahami sebuah huruf. Ihsan pun dibuli oleh siswa lainnya. Ketika gurunya terus memaksanya untuk membaca, Ihsan yang tak tahan akhirnya mengumpat dan membuatnya dikeluarkan dari kelas. Ini bukan pertama kalinya bagi Ihsan. Dia sering dihukum dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar kelas karena dianggap sebagai pengganggu siswa yang lain. Hari itu, Ihsan belum mengerjakan PR matematikanya, dan untuk menghindari bertemu dengan guru matematika, dia memilih kabur dari sekolah dan menghabiskan waktu dengan berkeliling kota. Di momen ini, Ihsan terlihat begitu bahagia. Dan ketika jam pelajaran berakhir, dia kembali ke bus sekolah tanpa ada yang menyadari ketidakhadirannya. Sesampainya di rumah, Ihsan terlihat sedang membuat lukisan yang indah. Dia sangat menyukai melukis dan imajinasi kreatifnya membantunya menghasilkan karya luar biasa. Saat ibunya berusaha mengajarinya menulis, Ihsan malah membayangkan dirinya sedang melukis dalam sebuah kata-kata. Alhasil, tulisannya tetap saja tidak bisa dibaca. Ketidakmampuan Ihsan ini sering dianggap sebagai akibat kemalasan oleh ayahnya, yang selalu menegurnya seperti orang lain. Padahal ada sisi lain dari Ihsan yang tidak semua orang tahu. Malam itu, Ihsan menceritakan pengalaman membolosnya di sekolah kepada kakaknya. Takut akan masalah yang mungkin timbul di sekolah, Ihsan harus menyerahkan surat izin palsu dari orang tuanya kepada gurunya esok hari. Dia kemudian meminta bantuan kakaknya untuk menulis surat itu. Johan menyuruh Ihsan berjanji agar jangan lagi-lagi bolos sekolah dan kemudian menuliskan surat itu untuknya. Johan terlihat sangat menyayangi Ihsan. Keesokan harinya, Ihsan menyerahkan surat palsu itu kepada gurunya di sekolah. Dia bahkan berpura-pura batuk untuk meyakinkan gurunya bahwa dia benar-benar sakit. Tak lama kemudian, guru matematika mengadakan ulangan mendadak. Ihsan menerima kertas ujiannya, tapi bagi dia, huruf-huruf dalam soal itu tampak seperti bergoyang-goyang. Soal pertama menanyakan perkalian 3 kali 9. Di dalam kepalanya, Ihsan membayangkan planet ketiga Bumi dan planet ke-9 Pluto sedang bertarung. Dia berfantasi bahwa Bumi menghancurkan Pluto, lalu menyimpulkan bahwa jawabannya adalah 3. Dia mengosongkan sisa soal yang lain dan menyerahkan kertas ujiannya. Ketika ditanya oleh teman-temannya, Ihsan dengan yakin mengatakan bahwa dia sangat menikmati ujiannya. Keesokan harinya, ayahnya telah kembali dari perjalanan dinas. Ihsan sangat gembira melihat ayahnya dan memeluknya. Namun, tak sengaja ayahnya menemukan surat izin palsu di hari sebelumnya.
Setelah melihatnya dan bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Ihsan telah bolos dari sekolah dan saat itu ayahnya langsung memarahinya. Scene selanjutnya memperlihatkan orang tua Ihsan datang ke sekolah menemui gurunya. Mereka mendengar bahwa nilai pelajaran yang diterima Ihsan sangat buruk. Ihsan sudah 2 kali tidak naik kelas. Para guru juga menganggap bahwa Ihsan adalah anak yang membutuhkan sekolah khusus. Ayahnya merasa malu dan frustasi bahwa putranya dianggap memiliki gangguan mental. Kedua orang tuanya yang sangat khawatir dengan masa depan Ihsan memutuskan untuk mengirim Ihsan ke sekolah asrama. Tetapi Ihsan memberontak dan menangis, menolak keputusan orang tuanya itu dan memohon untuk tetap di rumah. Ibunya nampak tidak ingin berpisah darinya, namun mereka merasa bahwa membawanya ke asrama adalah keputusan terbaik demi masa depan Ihsan. Sejak saat itu, Ihsan sering mimpi buruk bahwa orang tuanya telah membuang Ihsan. Singkat cerita, Ihsan pun diantar ke sebuah asrama di pinggiran kota. Bagi anak kelas 3 SD yang belum pernah jauh dari rumah, ini adalah mimpi buruk. Di sana dia harus berbagi kamar dengan anak-anak yang lain dan hanya bisa bertemu keluarganya sebulan sekali. Penjaga asrama menyambut mereka dan berkeliling di sekitar asrama. Setelah beberapa saat, orang tuanya pergi meninggalkan Ihsan sendirian. Dengan penuh kesedihan, Ihsan hanya bisa melihat mobil mereka semakin menjauh. Di asrama, keceriaannya menghilang. Dia sering murung dan menyendiri. Pada suatu malam, saat tidak bisa tidur, Ihsan pergi ke kamar mandi dan menangis pelan, menunjukkan puncak kesedihan yang dirasakannya. Ihsan sangat merindukan keluarganya. Sementara itu, ibunya yang sedang memeriksa barang-barang Ihsan menemukan sebuah buku gambar yang jika dibuka dengan cepat setiap lembarnya, gambar itu menunjukkan Ihsan semakin dijauhi oleh keluarganya. Melihat buku itu, terlihat kesedihan yang mendalam terpancar dari wajah ibunya. Kembali ke asrama di sekolah, pada pelajaran bahasa Hindi, Pak Tiwari menempatkan Ihsan di bangku depan duduk bersama Rajan yang akan menjadi teman baik Ihsan. Singkat cerita, para guru menyadari bahwa Ihsan berbeda dengan pada umumnya siswa lain. Dia hampir tidak pernah memperhatikan pelajaran di kelas, sehingga membuatnya sering dihukum. Ternyata keadaannya masih sama seperti di sekolah sebelumnya. Ihsan sering dihukum dan dikeluarkan dari aktivitas kelasnya karena dianggap mengganggu. Seiring berjalannya waktu, Ihsan semakin frustasi, hingga dia merobek-robek bukunya dan membuangnya di tempat sampah. Semangat dan motivasinya untuk bisa menjadi lebih baik kini telah hilang. Hanya ketakutan dan depresi yang kini dirasakan Ihsan. Ketika orang tuanya datang untuk menjenguk, Ihsan mengurung diri dan menangis di kamar. Setelah beberapa saat, kakaknya akhirnya bisa menenangkannya dan membujuknya untuk keluar. Keluarganya membawa Ihsan bermalam di sebuah hotel karena rencananya mereka akan mengajak Ihsan untuk menonton pertandingan tenis kakaknya. Di hotel, Johan memberi Ihsan perlengkapan melukis sebagai hadiah. Namun, tetap saja tidak bisa membuat Ihsan merasa lebih baik. Keesokan malam harinya, setelah menonton pertandingan tenis, Ihsan kembali diantar keluarganya ke asrama. Malam itu, Ihsan tetap saja terlihat penuh kesedihan dengan wajah murungnya. Di kelas, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran guru baru mereka, yang bernama Pak Nikum. Pak Nikum memasuki kelas dengan kostum badut, lalu menyanyikan lagu, membuat mereka menari, menjadikan suasana di kelas penuh keceriaan. Meskipun Ihsan yang dulunya mungkin menyukai hal ini, Ihsan yang depresi tidak menunjukkan minatnya. Kelas pun dimulai, para siswa diminta melukis apapun yang mereka inginkan. Pak Nikum ingin melihat sisi kreatif siswanya, sehingga dia tahu apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Anak-anak mulai menggambar, namun Ihsan bahkan tidak menyentuh kertasnya. Awalnya, Pak Nikum mengira bahwa anak tersebut membutuhkan waktu untuk berpikir. Namun ketika kelas berakhir, tetap saja Ihsan tidak menggambar apapun. Pak Nikum yang khawatir mencoba menanyakan keadaan Ihsan. Dan seperti biasa, Ihsan diam 1000 bahasa. Pada suatu malam, ibunya menelpon untuk berbicara dengan Ihsan, memberitahunya bahwa mereka harus menunda kunjungan berikutnya karena harus mempersiapkan pertandingan final tenisnya si Johan. Ihsan pun terdiam. Bagi Ihsan, hal ini menunjukkan bahwa keluarganya tidak peduli padanya. Dia menitikkan air mata lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata pun.
Keesokan harinya, Pak Nikum yang masih penasaran dengan perilaku Ihsan mencoba mencari Ihsan di sekolah dan hanya bertemu dengan Rajan. Dia bertanya kepada Rajan tentang Ihsan. Rajan mengungkapkan bahwa Ihsan kesulitan memahami huruf, tidak peduli seberapapun keras dia berusaha. Pak Nikum yang sebelumnya mengajar di sekolah luar biasa langsung menaruh perhatian pada Ihsan. Untuk mengetahui lebih lanjut, dia memeriksa buku catatan Ihsan dan menemukan pola kesalahan yang sama. Beberapa minggu kemudian, Pak Nikum yang menyadari betapa bahayanya masalah yang sedang dialami Ihsan, memutuskan untuk pergi menemui orang tua Ihsan. Setibanya di sana, orang tua Ihsan menyambut Pak Nikum dengan hangat dan membiarkannya melihat kamar Ihsan. Pak Nikum sangat terpukau dengan lukisan yang dibuat Ihsan. Hal ini membuatnya semakin sedih karena anak itu kehilangan semangatnya akibat tekanan yang dihadapinya. Ayahnya memandang sebelah mata putranya, menganggap bahwa Ihsan anak pemalas. Pak Nikum mencoba menjelaskan dengan menunjukkan pola kesalahan Ihsan. Ihsan sering membolak-balik huruf seolah-olah kesulitan membedakannya. Meski begitu, sang ayah masih saja menganggap itu karena Ihsan malas. Pak Nikum dengan tegas membantah. Dia menjelaskan bahwa Ihsan memiliki kondisi neurologis yang disebut disleksia, membuatnya sulit memahami pola tertentu seperti huruf dan kata. Selain itu, ia juga mengalami kesulitan koordinasi yang membuatnya tidak bisa mengikat tali sepatunya. Anak itu pasti sangat menderita karena tidak ada yang mengira bahwa dia tidak bisa membaca dan hanya menganggapnya malas. Sang ayah tersinggung karena mengira Pak Nikum menyebut putranya terbelakang. Dan untuk membuatnya mengerti, Pak Nikum meminta sang ayah membaca tulisan dengan bahasa asing di sebuah kotak. Saat sang ayah dianggap malas karena tidak bisa memahami huruf-huruf tersebut, dia akhirnya menyadari apa yang dialami anaknya. Namun ia meyakini bahwa putranya tidak akan bisa mencari nafkah hanya dari melukis. Pak Nikum yang kecewa bertekad untuk membuktikan bahwa anggapan sang ayah adalah salah. Karena setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing yang bisa membantu mereka sukses di masa depan. Scene selanjutnya memperlihatkan Pak Nikum sedang mengajari anak-anak tentang tokoh sejarah terkenal yang tidak pandai belajar saat masih anak-anak. Dia menceritakan kisah yang sangat mirip dengan apa yang sedang dialami Ihsan. Dan saat salah satu siswa menyebut tokoh tersebut adalah Albert Einstein, Ihsan terkejut. Albert Einstein. Dan sekejap raut wajahnya berubah. Ihsan merasa termotivasi. Kemudian saat Pak Nikum bertanya kepada para siswa siapa yang menemukan bola lampu, Ihsan akhirnya berbicara dan menjawab, Thomas Edison. Thomas Alva Edison. Dalam momen ini, Pak Nikum melihat sebuah harapan bahwa Ihsan bisa belajar. Kemudian pada saat pelajaran di luar kelas, Ihsan berada di tepi kolam dan menggunakan karet gelang serta dedaunan untuk membuat sebuah perahu mengapung. Pak Nikum sangat terkesan dibuatnya. Indra kreatif Ihsan mulai mengalir kembali. Namun, perjalanannya masih panjang sebelum dia bisa belajar seperti anak-anak seusianya. Suatu hari, Pak Nikum menemui kepala sekolah dan memberitahunya tentang masalah Ihsan. Kepala sekolah menyarankan agar mengirimnya ke sekolah luar biasa, namun Pak Nikum yakin Ihsan bisa belajar bersama anak-anak biasa. Dia mengusulkan agar para guru memahami masalah Ihsan dan membantunya. Ketika kepala sekolah mengatakan hal itu tidak mungkin, Pak Nikum menawarkan diri untuk mengajar Ihsan setiap hari sepulang sekolah. Kepala sekolah akhirnya mengizinkannya demi kebaikan anak tersebut. Mulai hari berikutnya, Pak Nikum menggunakan berbagai metode inovatif untuk membantu Ihsan membedakan huruf-huruf dalam alfabet. Ihsan yang menggunakan bantuan buku audio dan tangga untuk belajar berhitung hanya dalam waktu 2 bulan, Ihsan mulai memahami huruf-huruf yang sebelumnya tidak ada yang bisa mengajarinya. Suatu hari saat ayahnya datang ke sekolah untuk berbicara dengan Pak Nikum dan membahas tentang bagaimana mereka telah melakukan penelitian tentang kondisi putranya, Pak Nikum menyatakan bahwa ayahnya adalah penyebab hilangnya rasa percaya diri Ihsan. Setelah bertemu dengan Pak Nikum, dia melihat Ihsan sedang belajar membaca dari papan pengumuman. Melihat hal itu, sang ayah menyadari kesalahannya dan menyesal
karena tanpa sadar telah menyakiti anaknya. Dia menangis dan pergi tanpa sepengetahuan Ihsan. Beberapa hari kemudian, Pak Nikum mengadakan kompetisi melukis untuk guru dan siswa sekolah tersebut. Semua orang berkumpul di camp teater dan berpartisipasi dengan antusias. Kompetisi dimulai, semua orang sibuk menggambar, termasuk para guru yang juga menikmati acara tersebut. Ihsan yang datang terlambat akhirnya mengikuti lomba dan menggunakan perlengkapan melukis yang dihadiahi oleh kakaknya. Di akhir kompetisi, Ihsan membuat lukisan indah dirinya sedang duduk di tepi kolam. Dia pergi ke depan untuk mengumpulkan lukisannya. Di sana, ia melihat Pak Nikum telah melukis wajahnya. Ihsan pun terkejut dan tak bisa berkata-kata. Kemudian pengumuman hasil lomba pun tiba. Kepala sekolah menyatakan bahwa sulit untuk memutuskannya karena ada dua lukisan yang menonjol, yaitu milik Pak Nikum dan milik Ihsan. Pada akhirnya, Ihsan dinyatakan sebagai pemenang. Sementara juara kedua diberikan kepada Pak Nikum. Ihsan, come on my boy, get Semua up! orang bersorak-sorai, bahagia dan bangga. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Ihsan merasakan bakatnya diakui. Ia tak kuasa menahan tangis bahagianya dan berlari ke arah gurunya untuk memeluknya. Lukisan milik Ihsan akan dijadikan sebagai sampul depan edisi baru buku tahunan mereka. Dalam adegan terakhir, kedua orang tuanya datang untuk menghadiri pertemuan wali murid di akhir tahun. Kepala sekolah dengan bangga menunjukkan lukisan Ihsan yang terpampang di sampul depan buku tahunan mereka. Tidak terbiasa dengan perhatian baru ini, orang tua Ihsan pun sangat terkejut. Kepala sekolah juga memuji Pak Nikum atas usahanya yang luar biasa dalam mengajar Ihsan sesuai dengan kebutuhannya. Belakangan, orang tua Ihsan bertemu dengan para guru yang menunjukkan raport dan memuji kemajuan anaknya. Di luar, saat menyaksikan putranya bermain dan menangis bahagia, sang ayah mengucapkan terima kasih kepada Pak Nikum atas bantuannya dan meminta maaf atas perilaku sebelumnya. Dan Ihsan mengucapkan selamat tinggal kepada Pak Nikum sebelum kembali ke kampung halamannya untuk berlibur. Film pun berakhir dengan bahagia. Pesan moral film ini, setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing. Kenali mereka lebih dalam dan bimbing mereka sesuai bakat yang mereka miliki. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.